Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan salah satu materi pada kuliah ekonomi internasional yang berjudul Pasar Valuta Asing. Sebelum memasuki materinya, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Kusumawati, NIM 034. Saya Elis Putri Tambalu, NIM 032. Baik, berikutnya kami akan masuk ke slide berikutnya. Di sini kami akan membahas yang pertama, pasar valuta asing. Pasar valuta asing dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengertian valuta asing. Yang kedua, fungsi pasar valuta asing. Yang ketiga, tujuan pasar valuta asing. Dan yang keempat yaitu pelaku dalam pasar valuta asing. Kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Dan yang terakhir adalah perkembangan dari pasar valuta asing itu sendiri. Pengertian valuta asing. Valuta asing yang biasa disingkat dengan VALAS atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan Forex, Foreign Exchange, yang berarti pertukaran uang dari nilai mata uang yang berbeda. Valuta asing merupakan suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Slide berikutnya yaitu tentang fungsi pasar valuta asing. Sebenarnya fungsi pasar valuta asing sendiri ada 3. Yang pertama yaitu transfer daya beli, yang kedua yaitu mengurangi resiko falas, dan yang ketiga yaitu penyediaan kredit. Nah, untuk transfer daya beli ini sendiri, contohnya adalah dalam transaksi perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang kedua yaitu mengurangi resiko falas. Importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Dalam kondisi normal, dari kemungkinan resiko yang tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Dan yang terakhir yaitu penyediaan kredit. Pengiriman barang antara negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan. Pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan. Pengiriman tersebut termasuk setelah barang sampai ke tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Oleh karena itu, penyediaan kredit sangatlah dibutuhkan karena jangka waktu dalam proses ini sangatlah panjang. Slide ketiga yaitu tujuan dalam melakukan transaksi falas. Transaksi falas baik yang dilakukan oleh bank, perusahaan lainnya, ataupun individu mengandung beberapa tujuan. Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi falas baik yang dilakukan oleh perusahaan atau badan maupun individu adalah sebagai berikut. Ada 4 tujuannya. Yang pertama yaitu untuk transaksi pembayaran, yang kedua yaitu untuk mempertahankan daya beli, yang ketiga yaitu untuk pengiriman ke luar negeri, dan yang terakhir adalah untuk mencari keuntungan itu sendiri. Ya baik, slide berikutnya yaitu para pelaku pasar valuta asing. Di sini para pelaku pasar valuta asing dibagi menjadi 6. Yang pertama dealer, yang kedua perusahaan atau perorangan, yang ketiga spekulan atau arbitrator, yang keempat bank sentral, yang kelima pialang, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Di sini dibagi menjadi 5 faktor. Yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga dari barang-barang ekspor. Yang ketiga, kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Yang keempat, perubahan dalam tingkat bunga. Dan yang kelima yaitu perkembangan ekonomi.
Ya, di sini slide terakhirnya itu membahas tentang perkembangan pasar valuta asing. Perkembangan pasar valuta asing ada 4. Yang pertama, pergerakan nilai valuta asing yang cukup signifikan. Yang kedua, bisnis yang semakin mengglobal. Yang ketiga, perkembangan telekomunikasi yang begitu cepat. Dan yang keempat, keuntungan yang diperoleh di pasar valuta yang cenderung semakin besar. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari pembahasan kami sebelumnya yaitu pasar valuta asing merupakan salah satu hal yang penting bagi perekonomian karena kegiatan pasar valuta asing yaitu mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. Sekian presentasi kami tentang pasar valuta asing. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.